Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika wajib kelas 11 MIPA. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar apa yang akan kita lakukan nanti bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk mengawali kegiatan, ya, kita flashback dulu ke pembelajaran yang lalu, yaitu program linier yang fokus pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Materi yang kemarin kita belajar tentang menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel sampai pertidaksamaan dua variabel. Nah, itu ada di bagian yang A, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di mana kalian harus teliti dalam membuat grafiknya antara pertidaksamaan linier yang satu dengan yang lainnya, gimana cara mengarsirnya, menentukan irisan dari pembatas-pembatasnya dan lain sebagainya sehingga ketemu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, materi berikutnya adalah program linier, bisa kalian simak di LKS halaman 31. Program linier pada hari ini yang akan kita pelajari, yang seharusnya ada 3, ya, 1, 2, 3, model matematika, fungsi tujuan, dan menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Itu kalau di LKS kalian cukup 1 lembar, lebih sedikit. Ya. Materinya sangat ringkas. Tapi kalau dipraktekkan, kalian membutuhkan pemahaman yang lebih. Nah, hari ini cukup 1 poin saja kita akan belajar model matematika. Apa itu model matematika? Seperti yang bisa kalian lihat di LKS, model matematika pada permasalahan program linier itu berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, nantinya SPLTDV itu atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu akan dinamakan sebagai pembatas atau kendala. Nah, dari pembatas-pembatas itu kan jelas yang namanya batas kan nanti ada wilayahnya atau daerahnya lah. Daerah itu adalah daerah penyelesaian. Berikut langkah-langkah dalam menyusun suatu model matematika. Yang pertama, kalian harus bisa tetapkan besaran masalah yang ada dalam soal sebagai variabel-variabel. Biasanya dinyatakan dalam huruf-huruf. Nah, yang poin nomor 1 ini biasa disebut dengan pemisalan. Jadi, misalkan soal yang diketahui adalah Agus membeli buku tulis, pensil, dan penghapus. Maka kalian misalkan harga pensilnya sebagai apa, harga buku tulisnya sebagai apa, harga penghapusnya sebagai apa. Lazimnya, biasanya, umumnya itu
dimisalkan sebagai X, Y, atau Z. Nah, karena dalam hal ini kita belajar pertidaksamaan linear dua variabel, berarti X dan Y saja. Ya. Biasanya boleh kalau ada pertanyaan, Pak, lah kalau saya sukanya dengan huruf B dan C, kalau saya misalkan sebagai B dan C gimana? Boleh saja, ya. Tidak memaksa harus X dan Y. Yang kedua, setelah kalian berhasil untuk pemisalan, yang kedua merumuskan hubungan atau ekspresi matematika sesuai dengan keterangan atau ketentuan yang ada dalam soal. Jadi misalkan Hasan membeli gorengan dan 3 es teh seharga 50.000. Nah, kalau tadi harga gorengan itu dimisalkan sebagai X dan es tehnya dimisalkan sebagai Y, maka bisa kita rumuskan bahwa X ditambah 3Y sama dengan 50.000. Yang semacam itu tentunya sudah pernah kalian pelajari semua. Oke, next. Itu langkah-langkahnya, sehingga definisi dari model matematika sendiri adalah rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hubungan matematika. Ya, rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk matematika. Jadi dirumuskan hingga bentuknya itu hubungan matematika. Bisa sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Itu namanya model matematika. Contoh, nah ini sekadar mengingatkan kembali materi yang beberapa tahun yang lalu kalian pelajari. Contohnya adalah Agus membeli 6 buku gambar dan 8 pulpen di toko buku dengan harga Rp20.200. Sedangkan Ani membeli sebuah buku gambar dan 1 buah pulpen dengan harga Rp2.800. Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya buatlah model matematikanya. Maka dengan langkah-langkah tadi untuk membuat model matematika adalah seperti ini. Yang pertama, menetapkan besaran masalah atau pemisalan. Kita misalkan harga sebuah buku gambar adalah X rupiah dan harga sebuah pulpen adalah Y rupiah. Pemisalan ini mudah, akan tetapi sering sering ada sedikit kesalahan. Tapi kalau mau dipandang lebih jauh, itu bisa lebih fatal lagi kesalahannya. Seringkali kalian membuat model matematika itu ringkes tapi keringkesan. Contoh misalkan, seringkali kan kalian membuat pemisalannya itu seperti ini. Buku gambar sama dengan X. Apanya buku gambar yang sama dengan X itu? Ya kan? Bagi pembaca yang pernah belajar matematika atau masih belajar matematika seperti ini, mungkin paham kalau lihat soalnya. Akan tetapi kalau orang umum yang nggak tahu soalnya seperti apa, kok tiba-tiba kalian menuliskan buku gambar sama dengan X, pulpen sama dengan Y, seperti kan itu kalimat yang tidak memahamkan. Apanya buku gambar yang sama dengan X dan apanya pulpen yang sama dengan Y, kan nanti akan timbul pertanyaan lagi. Oleh karena itu, untuk pemisalan ini diharapkan kalian bisa memisalkan dengan jelas. Ya, contoh seperti ini, harga buku gambar sama dengan X. Kan jelas. X itu apa? X itu adalah pemisalan dari harga buku gambar. Terus Y itu apa? Nah, di sini kan jelas. Harga sebuah pulpen adalah Y. Berarti Y itu adalah harga sebuah pulpen. Gitu ya.
Diharapkan nanti kalian bisa melakukan pemisalan yang semacam ini. Oke, setelah bisa memisalkan, maka kita tulis hubungan atau ekspresi matematika. Berdasarkan keterangan yang ada dalam soal, Agus kan membelinya 6 buku gambar dan 8 pulpen dengan harga 20.200. Artinya, harga 6 buku gambar itu kan berarti 6X. Dan harga 8 pulpen itu adalah 8Y. Sehingga bisa dituliskan 6X ditambah 8Y sama dengan 20.200. Begitu pula untuk Ani. Atau ini bisa disederhanakan, maaf. Bukan. Untuk Ani membeli 1 buah buku gambar dan 1 buah pulpen. Ya, harga 1 buku gambar itu X, harga 1 buah pulpen itu Y. Maka bisa dituliskan X ditambah Y sama dengan 2.800. Kalau dibaca secara matematis macam itu. Tapi kalau mau dibaca penjabarannya sama seperti soal, X tambah Y sama dengan 2.800 itu dibaca harga sebuah buku gambar ditambah harga sebuah pulpen adalah 2.800. Ya. Jadi model matematika bentuknya semacam ini. Ya. Oke. Dari sini maka bisa dituliskan bahwa model matematika tersebut adalah 6X ditambah 8Y sama dengan 20.200, X tambah Y sama dengan 2.800, dengan X dan Y adalah bilangan rasional. Oke, masih ingat ya materi yang semacam ini? Saya kira nggak ada masalah. Ya. Materi ini masih dibilang, ya ini bukan materi ini, hanya mengingatkan kembali bagaimana cara membuat model matematika dari soal yang paling sederhana. Nah, model matematika yang akan kita pelajari yang sesungguhnya di kelas ini adalah nanti bentuknya pertidaksamaan. Nah, saya kasih contoh soal lagi. Contoh soalnya bisa kalian buka di buku kalian, di LKS kalian halaman 38, itu yang nomor 6. Bu Siti, ini Bu Rina ya, di LKS kalian Bu Rina. Bu Rina akan membuat X kue bika. Jadi ini kalian nggak perlu memisalkan, sudah dimisalkan dalam soal. Bu Rina akan membuat X kue bika dan Y kue putri salju. Artinya X itu adalah jumlah kue bikanya, Y itu jumlah kue putri salju. Ia memiliki persediaan terigu 5 kg, gula 3 kg, dan margarin 1 kg. Di soal kalian kan nyambung terus. Ini sengaja saya pisahkan. Ya. Saya pisahkan menjadi beberapa poin. Ini poin yang pertama tadi pemisalan X dan Y. Terus kedua itu diketahui persediaannya. Yang ketiga keterangannya. Untuk membuat kue bika memerlukan 3 kg terigu, 1 kg gula, dan setengah atau 0,5 kg margarin. Ya. Keterangan berikutnya, untuk membuat kue putri salju memerlukan 2 kg terigu, 2 kg gula, dan 0,5 margarin. Model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut adalah, contoh soalnya semacam itu. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya bisa kita lihat di slide berikut. Yang pertama, tadi sudah diketahui bahwa jumlah kue bika adalah X buah. Ini soalnya tidak saya tampilkan di layar ya, tapi bisa kalian lihat di halaman 38 nomor 7. Ya. Sambil dilihat LKS-nya, barangkali saya kurang teliti dalam membuat penyelesaiannya, bisa dikoreksi bareng. Setelah kita tuliskan jumlah kue bika dan jumlah kue salju, kue putri salju,
di sini. Nah, karena ini keterangannya tadi agak panjang, ya, dan memuat pertidaksamaan, kan tidak ada yang menyebutkan tadi ini sama dengan ini sama dengan ini, gitu kan? Tidak sama seperti soal yang pertama tadi. Kita butuhkan tabel semacam ini. Hmm, yang saya sarankan kalian bisa membuat tabel yang semacam ini. Kalau dibalik gimana? Misalkan jenis kuenya mau ditulis memanjang ke kanan, tidak ke bawah seperti ini, bisa saja, ya. Keterangan tabelnya seperti ini. Kalian tuliskan jenis kuenya dulu, tadi ada Bika dan Putri Salju. Banyaknya itu Bika itu X, kalau Putri Salju itu banyaknya Y. Nah, terus ditulis kebutuhan, karena tadi di soal tertulis untuk membuat kue Bika sama kue Putri Salju itu memerlukan bahan-bahan yang ada. Nah, maka ditulis kebutuhan dari terigu, gula, sama margarin. Untuk kue Bika sendiri, itu membutuhkan 3, 1, dan setengah. Ya, terigu, gula, margarin. Putri Salju membutuhkan 2, 2 setengah. Terigu, gula, margarin juga. Sedangkan persediaan, nah ini persediaan ditulis di bawah. Atau bisa kalian tulis pembatas, bisa kalian tulis apa namanya, jumlah maksimal, atau dan lain sebagainya. Karena di sini tertulis tadi persediaannya, atau di soalnya tertulis persediaan, maka saya tulis di sini persediaan. Persediaannya kan terigu 5, gula 3, margarin 1. Nah, sekarang dari tabel ini kita dapat peroleh model matematika. Yang pertama, kita fokus pada terigu. Nah, biar memuat X dan Y, kita fokus pada terigunya. Fokus pada terigu, di situ ada 3, 2, dan 5. Bagaimana cara membuat model matematikanya? Nah, kalian hubungkan dengan Bika. Misalkan Bika yang dibuat itu adalah sebanyak X buah, maka terigu yang dibutuhkan adalah 3X. Benar kan? Dan jika putri salju yang dibuat itu sebanyak Y buah, maka terigu yang dibutuhkan adalah 2Y. Akan tetapi 3X ditambah 2Y itu boleh nggak melebihi 5? Apa harus sama dengan 5? Kan bebas sesuai dengan keinginan Bu Rina, ya kan? Akan tetapi karena persediaannya itu ada 5, maka tidak boleh melebihi 5. Oleh karena itu, model matematikanya ditulis seperti ini. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Karena yang diketahui itu persediaan, maka kita nggak boleh melebihi jumlah persediaan kebutuhannya itu. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa Bisa, dipahami? Pak. Oke. Nah, karena persediaannya tadi 5, berarti harus kurang dari sama dengan 5. Berarti yang gula untuk model matematikanya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Salah satu, coba. Ini tadi baru yang terigu. Ada yang bisa menjawab? Untuk gula? X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 3. Iya, tepat. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 3. 3. Karena tadi persediaannya 3. Oke, tepat sekali. Satu lagi untuk yang margarin.
Ada yang mau menjawab? Sama Pak, 0,5x plus 0,5y kurang dari sama dengan 1. Ya Pak. Iya, tepat sekali. 0,5x ditambah 0,5y kurang dari sama dengan 1. Nah, biasanya yang bentuknya seperti ini bisa disederhanakan semacam ini. Nah, jadi x tambah y kurang dari sama dengan 2. Diapakan tadi? Kok bisa jadi x tambah y kurang dari sama dengan 2? Dikali Nah, dikali apa? 2 Pak. Dikali 2 semua, sehingga ketemu x tambah y kurang dari sama dengan 2. Itu untuk margarin. Nah, perlu kalian ketahui, untuk permasalahan matematika semacam ini, atau khususnya dalam soal ini, saya tanya, mungkin nggak nilai dari X atau banyaknya kue bika itu bisa negatif? Mungkin nggak jumlah barangnya atau jumlah kuenya itu bisa negatif? Bisa. Tidak. Bisa negatif. Berarti Bu Rina Tidak. Tahu. Enggak, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, iya. Misalkan bisa, coba misalkan diartikan semacam ini. Bu Rina membuat sebanyak negatif 3 buah kue bika. Artinya apa itu? Artinya nggak ada. Nggak bisa diartikan. Oleh karena itu, kita beri syarat non-negatif. Artinya X itu lebih dari sama dengan 0. Boleh 0, boleh positif. Tapi tidak boleh negatif. Karena ini berhubungan dengan jumlah barang. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Begitu pula untuk kue putri salju. Sehingga model matematikanya semacam ini. Lengkap. Ada 5 pertidaksamaan. Hari ini kita fokus pada model matematika. Nanti tugas kalian setelah ini selesai, kalian gambarkan model matematika ini ya dalam sebuah kertas. Jadi soalnya nomor 7 saya tambahi, gambarkan daerah penyelesaiannya. Ya, nanti ditulis di buku catatan saja. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di di forum lain, pakai WA group atau di tim ini sendiri. Oke, untuk contoh soal yang ini, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Sementara belum ya? Oke. Akan saya kasih contoh satu soal lagi, agar kalian lebih memahami untuk model matematika. Yang tadi ini berhubungan dengan persediaan. Yang berikutnya berhubungan dengan apa? Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal ini ada di LKS halaman 38 nomor 9. Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung manis. Nah, keterangan pertama ya, saya pisahkan. Keterangan pertama, Pak Farhan itu mempunyai lahan seluas 7 hektar. Keterangan berikutnya, dari 1 hektar tanaman dapat dipanen 6 ton padi. Keterangan berikutnya, dari 1 hektar tanaman jagung manis dapat dipanen 8 ton jagung manis. Selanjutnya, jika Pak Farhan menginginkan hasil tidak kurang dari 48 ton, model matematikanya adalah nomor 9. Kita bahas bareng-bareng. Kalian sedang pegang LKS semua kan ya? Halaman 38. Jadi soalnya saya tutup. Kita lihat di sini. Pemisalan. Pemisalannya yang pertama adalah X adalah luas lahan untuk menanam padi ya. Jadi yang jelas jangan menuliskan hanya X sama dengan padi.
Y sama dengan jagung manis. Kita tinggalkan cara-cara ringkas yang semacam itu karena kurang memahamkan bagi pembaca, gitu ya. Biar lebih dipahami lagi, kita tuliskan lebih panjang sedikit. X adalah luas lahan untuk menanam padi dan Y adalah luas lahan untuk menanam jagung manis. Setelah dimisalkan diapakan? Nah, karena keterangannya agak panjang, kita butuh bantuan tabel semacam ini. Nah, tanaman padi membutuhkan luas lahan X hektar. Tanaman jagung membutuhkan lahan seluas Y hektar. Hasil panen padi itu 6 ton per hektar, hasil tanaman jagung 8 ton per hektar. Nah, jadi dari tabel ini bisa kita baca sesuai dengan keterangan yang ada dalam soal, ya kan? Tapi ini saya potong soalnya ya, tidak sampai full dengan biaya produksi. Karena nanti itu sudah masuk ke fungsi optimum dan penyelesaian program linearnya. Oke, luas lahan hektar. Pertama luas lahan dulu. Luas lahan dalam satuan hektar. Di soal ada pembatasnya. Pembatasnya berupa ini. Maksimalnya 7. Kenapa saya tulis maksimal? Ayo, kenapa ditulis maksimalnya 7? Karena kan nggak mungkin Pak Farhan nanti menanam padi di kebun orang lain, ya kan? Menanam lahan lebih dari 7 hektar. Artinya Pak Farhan nanti menanam padi atau jagung manisnya di lahan orang lain, ya kan? Jadi harus maksimalnya 7. 7 hektar tanahnya Pak Farhan tersebut bisa ditanami semua, bisa juga enggak semua, ya kan? Artinya maksimalnya 7, minimalnya berapa? Minimalnya 0 berarti, ya kan? Kita tulis maksimal 7 agar bisa membantu nanti pada saat pemodelannya. Yang kedua, hasil panen per hektar. Di sini kira-kira kita tuliskan maksimal apa minimal? 48 itu maksimal apa minimal? Maksimal. Kalimatnya maksimal. Kalimatnya Minimal. kalimatnya tidak kurang dari. Nah, berarti kan Pak Farhan punya target sendiri agar hasilnya lebih dari. Di sini kan tulisannya ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari. Artinya Pak Farhan pengennya 48, 49, 50 dan seterusnya. Tidak pengen kurang dari itu, ya kan? Oleh karena itu kita tulis minimal. Nah, ini kenapa kok saya tuliskan maksimal dan minimal? Bisa kita lihat di sini. Oke, dari tabel tersebut model matematika, ada yang bisa jawab untuk model matematika atau pertidaksamaan untuk luas lahannya? Itu berarti X plus Y kurang dari sama dengan 7, Pak. X plus Y kurang dari sama dengan 7. Iya, benar. Karena tadi maksimalnya 7, artinya kan tidak boleh lebih dari 7. Harus kurang dari atau sama dengan 7. Ini gunanya tadi kenapa saya tuliskan maksimal. Karena yang di luas lahan sama panen berbeda nanti. Oke, yang kedua berarti untuk hasil panennya 6X ditambah 8Y lebih dari sama dengan 48. Sudah jelas karena kata kuncinya itu tidak kurang dari 48 ton. Tidak kurang dari 48 ton. Sehingga bisa ditulis 6X plus 8Y lebih dari sama dengan 48. Nah, biasanya karena nanti ini hubungannya dengan menggambar
grafiknya, menggambar garisnya di koordinat kartesius, lebih baik diringkas atau disederhanakan menjadi 3x ditambah 4y lebih dari sama dengan 24. Dibagi 2 semua. Ada pembatas yang lain nggak selain 2 ini? Dari soal nomor 9, apakah ada pembatas lain atau pertidaksamaan lain? Enggak, coy, Pak. Nggak ada. Yakin nggak ada? Ya, saya tanya lagi. Luas lahannya Pak Farhan itu bisa bernilai negatif apa harus positif? Harus positif. Positif. Nah, berarti tambahannya apa? X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ya, X Lebih dari sama dengan Y. 0, Y. Itu maksudnya. Nah, ini jangan dilupakan yang semacam ini. Ya, harus dilengkapi dengan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Tergantung nanti soalnya. Itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Ini juga digambar grafiknya nanti ya. Digambar daerah penyelesaiannya seperti apa. Kalian bisa latihan untuk membuat model matematika yaitu di halaman. Tapi ini sedikit soal-soal ceritanya saja. Kalian coba ubah menjadi model matematikanya dulu. Karena nanti model matematika itu salah satu proses untuk menentukan hasil atau nilai optimum dari sebuah program linear. Oke, untuk materi hari ini ada pertanyaan? Belum ada ya? Lanjut materinya. Ini gambaran untuk pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar fungsi tujuan. Fungsi tujuan saya kira sangat mudah. Tinggal kalian lihat dalam soal. Sebagai contoh tadi soalnya Pak Farhan yang halaman 38 nomor 9. Itu kan ada tambahan soal biaya produksi tanaman padi 7 juta, tanaman jagung 9 juta per hektar. Berarti fungsi tujuannya jelas 7 juta X ditambah 9 juta Y. Cuma kayak gitu aja. Itu namanya fungsi tujuan. Dan nantinya kita akan belajar yang terakhir menentukan nilai optimum. Nah, ini nilai optimum yang membutuhkan kesabaran yang ekstra dan telaten. Dari nanti membuat garis litik, menggambar daerah penyelesaian. Berarti ini yang akan kalian lakukan nomor 1 dan nomor 2 dulu. Membuat persamaan garis litik sama menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dan garis litiknya. Ya. Nanti dilanjut juga ada menentukan persamaan garis litik, menentukan nilai optimum. Nah, ini yang paling penting nanti terakhir menggunakan metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimumnya. Ya, ini kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, untuk hari ini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Masih terlalu mudah mungkin ya materinya. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah kalian bisa semua. Walaupun belajar jarak jauh, karena kalian itu siswa-siswi kategori yang suka membaca, kalian bisa cari referensi lain di dunia internet. Silakan bisa tanya Mbah Google atau siapalah yang bisa menjawab. Atau seringkali kalian tanyanya Om Brandly ya, untuk mengerjakan soal-soal. Akan tetapi perlu kalian ingat jika kalian itu, memang sih kalau kalian cari kata kunci soal apapun di LKS ini, bisa diketahui. Tapi lebih baik lagi kalau kalian itu memahaminya, jangan asal tulis ya. Sekali lagi kalian jangan asal tulis, tapi
dipahami. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Nah, kalau kalian kesulitan untuk memahami, bisa kalian tanyakan langsung. Nggak apa-apa, screenshot saja hasil dari searching kalian. Atau hasil pekerjaan kalian, tulisan kalian, foto saja. Kirimkan ke WA grup, kita bahas bareng-bareng. Kita aktifkan lagi komunikasi kita. Setelah beberapa hari kita jarang berkomunikasi karena sempat mengalami kendala di web Semandung, kita maksimalkan lagi pembelajaran kita. Ya. Oke, jangan lupa tugasnya tadi menggambar daerah penyelesaian untuk soal yang Bu Rina membuat kue, dan yang kedua adalah menggambar soal Pak Farhan yang memiliki lahan seluas 7 hektar. Nanti hasilnya seperti apa bisa disampaikan di WA grup. Mungkin pertemuan depan itu kita lebih banyak ke latihan sama seperti ini ya, tapi latihannya ke menggambar grafik. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Nggak ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Ya, Pak. berarti kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini tetap bisa bermanfaat, walaupun sedikit, asal kalian paham, kalian mau belajar, insya Allah bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Kita masih berada dalam zona merah, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker setiap keluar rumah. Jika penting ya, keluar rumah jika mendesak, pakai masker. Sesering mungkin mencuci tangan. Dan jaga jarak, menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Ya. Kita tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Dan kita bisa bertatap muka secara langsung, tidak virtual seperti ini terus. Mungkin kalian sudah merasa bosan, sangat bosan sekali. Iya, saya mengutip quote atau quote itu, kata bijak. Nah, dari siapa ya? Dari internet sumbernya. Jika kita mempunyai satu buah anggur dan teman kita mempunyai satu buah apel, maka kalau kita tukarkan anggur dengan apel, mentok-mentok kita akan mempunyai satu buah itu tersebut. Jadi yang semula saya punya anggur, saya tukarkan dengan apel, maka saya akan mempunyai satu buah apel. Tapi kalau yang kita punya itu adalah pengetahuan, dan teman kalian itu punya pengetahuan juga, kita tukar pikiran, maka setidaknya kita akan mempunyai dua pengetahuan itu. Ya, tetap belajar, tetap ya bisa kalian bertukar pikiran, tanya-tanya tentang pengetahuan kalian dari pengalaman satu dengan pengalaman yang lain, tentunya pengalamannya berbeda. Jika kalian saling bertukar pengalaman, maka akan lebih dari dua pengalaman yang akan kalian dapatkan. Tidak seperti dengan benda yang fisik seperti tadi, contoh anggur dan apel. Ya, oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,